Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu nggak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Selamat pagi para peserta didik, berjumpa kembali dengan pelajaran jauh hari ini bersama saya Pak Eko. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah teknik pemesinan bubut dengan kompetensi pembuatan atau produk kartel atau kenurling pada teknik pemesinan bubut. Perhatikan gambar di samping itu adalah hasil kartel atau hasil kenurling pada teknik pemesinan bubut. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, mari kita mulai belajar tentang pembuatan kartel atau kenurling pada teknik pemesinan bubut. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Nah, kartel atau kenurling merupakan proses pembubutan luar atau pembubutan silindris yang bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja. Tujuan melakukan kartel atau kenurling adalah membuat rigi-rigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar benda kerja tidak licin. Cara mengkartel sedikit berbeda dengan proses pembubutan lurus. Secara umum, persiapan dan langkah cara mengkartel benda kerja agar memperoleh hasil yang optimal adalah sebagai berikut. 1. Benda kerja yang akan dikartel dibubut terlebih dahulu dengan ukuran diameter sesuai yang telah ditentukan pada gambar kerja. Apabila memungkinkan, ujung benda kerja dipersiapkan untuk lubang senter agar nantinya dapat didukung dengan senter putar di kepala lepas. 2. Mengatur posisi benda kerja agar diperoleh posisi senter dan sebaiknya didukung juga dengan senter putar pada kepala lepas. Hal ini dimaksudkan agar benda kerja lebih stabil dan tidak bengkok pada saat dilakukan proses kartel. Apabila tidak didukung menggunakan senter kepala lepas, beberapa kasus yang terjadi adalah benda kerja menjadi bengkok. 3. Memasang roda kartel pada toolpost dengan kuat dan aman, mengatur posisi sedemikian rupa agar titik tengah antar roda kartel pada posisi setinggi senter benda kerja atau sumbu mesin bubut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil pengkartelan yang optimal. 4. Cara mengkartel sebaiknya dilakukan dengan menggunakan putaran spindle yang paling rendah. Selain itu juga sebaiknya menggerakkan eretan mesin secara mode otomatis. Pergerakan otomatis ini tidak dilepas sampai dengan proses kartel selesai. Kedalaman pemakanan pada setiap langkah juga sebaiknya kecil saja, antara 0,1 sampai 0,3 mm dengan pengulangan 2-4 kali setiap penambahan kedalaman pemakanan. Pengaturan pemakanan sebaiknya menggunakan skala Nonius yang terdapat pada eretan melintang mesin bubut. 5. Selama proses kartel, sebaiknya benda kerja diberi minyak pelumas untuk mengurangi panas yang timbul akibat gesekan roda kartel dengan benda kerja. Selain itu, fungsi pelumas juga dapat membersihkan bram atau chip yang dihasilkan selama proses kartel. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat kartel pada benda kerja berikut. Silahkan kalian perhatikan sebaik-baiknya benda kerja berikut rumus yang ada di bawah benda kerja tersebut.
akan saya terangkan bagaimana cara membuat kartel di benda kerja tersebut dengan menggunakan rumus yang ada, yang sudah saya tampilkan tersebut. Nah, kalian lihat benda kerja tersebut dan rumusnya ya. Tolong benar-benar dilihat itu. Nah, di situ kalau kalian lihat benda kerjanya itu ada simbol di kartel kan. Diameter benda kerja yang di kartel itu adalah 14 mm dan panjangnya 35 mm. Nah, yang akan kita bahas saat ini itu adalah apakah diameter awal benda kerja yang di kartel tersebut sama dengan diameter yang tertulis di job sheet tersebut atau lembar kerja tersebut. Itu kan tertulis 14 mm. Nah, apakah benda kerja awalan sebelum di kartel juga 14 mm? Tentu tidak. Dan dipastikan kalau mengkartel benda kerja itu benda kerja yang dibubut rata sebelumnya untuk calon yang dikartel itu pasti lebih kecil dari ukuran yang ada di job sheet tersebut. Misalnya itu 14 mm. Tentu saja sebelum dikartel membubut ratanya tidak 14 mm, tapi di bawahnya 14 mm. Lalu seperti apa cara mengetahuinya atau cara menghitungnya? Kita lihat rumusnya ya, kita lihat rumusnya bareng-bareng, silahkan. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Rumusnya itu sudah saya tampilkan ya, jelas sekali. Itu namanya rumus untuk menghitung diameter benda kerja sebelum dikartel ya. Rumus untuk menghitung diameter benda kerja sebelum dikartel. Rumusnya adalah diameter benda kerja pada job sheet itu harus kalian lihat. Job sheet pada tempat atau posisi yang dikartel itu diameternya berapa? Ya, kalau di job sheet menunjukkan 14 seperti yang gambar tadi, itu yang akan kita gunakan sebagai variabel atau datanya. Sekali lagi, diameter benda kerja pada job sheet. Jadi benda yang dikartel itu diameternya dilihat dulu. Lalu dikurangi setengah kali kisar kartel. Nah, dikurangi setengah kali kisar kartel. Kisar kartelnya berapa? Kisar kartel itu variabel atau data yang ada di alat potong atau cutting tool yang namanya kartel tadi itu setiap kartel itu pasti ada kisarnya. Nah, contohnya kalau kita mau buat kartel yang kali ini saya tampilkan itu kita pakai kisar kartel yang 2 mm. Jadi artinya diameter benda kerja pada job sheet tadi 14 dikurangi setengah kali 2 ya. 14 itu diameter benda kerja yang ada di job sheet dikurangi setengah kali 2. 2 itu kisar kartel. Kalau kita pakai kisar kartel yang 1 ya kita masukkan 1. Kalau pakai kisar kartel 2,5 ya kita pakai 2,5. Sekarang kisar kartelnya kita pakai yang 2 mm. Jadi diameter benda kerja pada job sheet dikurangi setengah kali kisar kartel. Diameter benda kerjanya 14 dikurangi setengah kali 2. Lalu kemudian di bawahnya ditulis 14 dikurangi. Karena perkalian itu harus dihitung lebih awal daripada pengurangan. Jadi setengah dikali 2 itu harus hitung dulu. Jadi 14 kurangi setengah kali 2. Setengah kali 2 adalah 1. Jadi artinya 14 dikurangi 1 sama dengan 13 mm. Jadi kalau pada job sheet tersebut sebelum dikartel benda yang dikartel tersebut ya, benda yang dikartel tersebut itu harus dibubut rata berdiameter 13 mm yang didapat dari rumus tadi untuk mendapatkan kartel yang berdiameter 14 mm. Kalau ada pertanyaan, misalnya, Pak, kalau kartel 16 apakah diameter awalnya 15? Belum tentu. Belum tentunya karena apa? Tadi variabel atau data untuk menghitungnya adalah kisar kartel juga. Kalau kisar kartelnya 1, ya belum tentu selisih 1 mili. Kalau kisar kartelnya 2,5 belum tentu selisih 1 mili. Jadi harus dihitung sesuai kisar kartel. Begitu ya para peserta didik. Semoga kalian paham. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana proses mengkartel pada mesin bubut setelah kita tadi menghitung diameter awalnya pada job sheet tadi. Jadi kita terapkan pada mesin bubut untuk mengkartelnya. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan diperhatikan. Oke, kita mulai langkah pengkartelan pada mesin bubut.
Itu ketentuan-ketentuannya. Nanti saya kasih catatan di lain waktu. Nah, ini alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan diantaranya satu senter putar untuk menyangga benda kerjanya. Lalu kemudian kartel itu sendiri atau knurlingnya atau cutting tool yang namanya kartel. Terus kunci cekam untuk menjepit benda kerja atau kunci cat. Selanjutnya adalah kunci toolpost yang nanti untuk masang pahat sama kartelnya. Nah, pahat rata untuk membubut dulu sebelum dikartel, jadi dibubut rata dulu. Dan tidak boleh lupa vernier kaliper atau jangka sorong atau skate mat. Nah, ini langkah kerjanya. Kita pasang kartel seperti pada gambar itu ya, kalian perhatikan. Gambarnya itu kan saya beri anak panah putih dan ada keterangannya. Yang di anak panah putih itu adalah sumbu kartel. Nah, sumbu kartel itu ketinggiannya harus pas atau tepat atau sama dengan sumbu mesin bubut. Jadi gambarannya kalau seperti kita masang pahat bubut rata itu loh. Ujungnya mata potong pahat bubut rata itu harus benar-benar senter. Nah, itu kartel yang saya tunjukkan itu, sumbu kartelnya itu juga harus senter dengan mesin bubut. Nah, itu cara masangnya kartel. Kalau kalian tadi di alat-alat yang digunakan ada pahat bubut rata itu untuk apa? Yaitu untuk meratakan benda kerja itu, untuk membubut rata benda kerja itu yang ada di gambar itu. Bubut ratanya tidak usah saya jelaskan lah. Tadi kan job sheetnya kartelnya 14. Nah, itu dibubut rata berdiameter 13 dulu karena apa? Kisar kartelnya 2. Sekarang saya sampaikan langsung saja cara memasang kartelnya. Memasangnya seperti di gambar itu. Sumbu kartelnya yang saya tunjukkan itu harus center, sama dengan kalau kita masang pahat bubut. Gambarannya sama kalau kita masang pahat bubut ya. Nah, kalau kita sudah masang kartel tadi center, sumbu kartelnya center dengan mesin bubut, sumbu mesin bubut, itu kan dipasang lurus di toolpost. Ya, dipasang lurus di toolpost. Kemudian tidak langsung digunakan, tapi kalian harus memiringkan kartel tersebut sebesar 3-5 derajat ke kanan. Memiringkannya gimana kalau sudah dijepit? Ya memiringkannya pakai eretan atas itu dimiringkan. Baut-baut yang untuk mengencangkan eretan atas itu dilepas, terus dimiringkan 3-5 derajat ke kanan. Ke kanan ya, ke kanan arah mesin bubut. Seperti kalau kita memiringkan eretan pada saat kita mau membubut tirus. Nah, itu caranya sama. Kalian lepas baut-bautnya atau mur-murnya eretan atas, lalu kalian arahkan ke kanan sebesar 3-5 derajat ke kanan, lalu kencangkan kembali. Jadi hampir sama, memiringkannya hampir sama, atau bisa dikatakan sama lah dengan memiringkan pahat waktu membubut tirus. Tapi kalau ini kan kita akan mau kerja kartel, bukan kerja tirus ya. Begitu caranya memiringkan. Oke, sekarang kalau kalian lihat, ini adalah proses pengkartelan atau membubut kartel. Nah, itu perjalanannya eretan memanjang ya, perjalanannya toolpost, perjalanannya kartel kanan kiri itu pakai otomatis, tidak pakai manual. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa penambahannya itu sedikit-sedikit saja, penambahan pemakanan kartel itu sedikit-sedikit saja, 0,1 sampai 0,3 mm. Dan putaran spindle yang paling rendah saja, kalau di mesin bubut kita kan ada 25. Itu yang paling rendah, kita pakai 25 saja. Sekali makan itu tidak selesai, jadi dimakankan, misalnya katakanlah dimakankan 0,2 mm. Kita bolak-balik kanan kiri itu sampai 2-4 kali, jangan cuma 1 kali biar kartelnya jadi. Nah, itu dibolak-balik 2-4 kali ke kanan ke kiri. Tetap pakai otomatis. Jadi sebelum pengkartelan selesai ya, pengkartelan selesai, otomatis jangan dimatikan biar jalurnya, rigi-riginya kartel itu tetap pada jalurnya yang benar. Nah, seperti itu. Itu kalian lihat proses kartelnya seperti itu. Nah, jangan lupa pula pada saat mengkartel, nah tadi kan ditampilkan bahwa dikasih atau diberikan minyak pelumas supaya gesekan dan menimbulkan panas itu bisa dikurangi. Nah, itu bentuknya kartel kalau sudah jadi dan diameternya sudah 14 seperti pada job sheet. Kalau diameternya belum 14 ya dimakankan terus 0,1 maju terus sampai menyentuh atau
pada angka atau ukuran 14 mm baru itu kartelnya namanya sudah jadi. Itu kalau jadi bentuknya seperti itu. Dan kalau kalian tanya, lah itu besi kok atau benda kerja kok dikartel untuk apa toh Pak? Untuk apa? Nanti saya kasih contoh benda kerja yang ada di masyarakat umum. Kartel itu untuk apa toh? Teknologi pengkartelan pada mesin bubut itu digunakan untuk apa? Untuk apa kalian lihat ya. Nah, itu gambaran hasilnya bubut kartel seperti itu gambarannya seperti itu. Kalau di alat nyatanya seperti apa, silahkan kalian lihat alat nyatanya seperti apa ya. Nah, kalau yang umum di pasaran, hasil pengkartelan itu digunakan untuk shock breaker itu loh ya. Shock breaker itu. Jadi untuk shock tapi yang modifikasi. Jadi yang modifikasi itu kan hasil kartelan semuanya. Nah, kalian akan bisa membuat sendiri itu nanti. Pakai alat di sekolah, pakai kartel di sekolah kalian buat, nanti hasilnya akan seperti itu kalau di pasaran. Di pasaran umum ya, di tempat-tempat modifikasi motor itu loh. Nah, itu hasilnya orang teknik mesin itu. Itu ya. Oke para peserta didik, saya kira cukup untuk hari ini kita belajar kartel. Seperti biasa saya akan beri tugas untuk kalian untuk PJJ hari ini. Dan tugasnya nanti silahkan dikirim ke link yang sudah saya sediakan ya. Silahkan kalian lihat tugasnya apa, akan saya tampilkan. Perhatikan ya. Itu soal untuk tugas hari ini para peserta didik. Kalian perhatikan benda kerjanya. Benda kerja yang dikartel itu tidak saya ubah dengan contoh tadi. Tetap 14 mm diameternya. Panjangnya 35 mm. Panjang itu nggak pengaruh ya. Benda kerjanya tetap 14 mm. Lalu yang saya ubah adalah kisar kartelnya. Kalau di contoh tadi kisar kartelnya 2 mm, sekarang saya ubah menjadi 1 mm ya. Kisar kartelnya saya ubah menjadi 1 mm. Dan di situ rumusnya masih saya tampilkan. Di bawah sebelah kanan itu ya, rumusnya masih saya tampilkan. Silahkan kalian kerjakan soal itu. Berapa diameter awal sebelum dikartel? Nah, itu silakan kalian kerjakan. Gambarnya digambar pula, lalu kemudian kerjakan dengan rumus tersebut di satu lembar kertas ya. Jadi saya ulangi lagi, gambar jobsinya itu digambar juga. Soal yang digambar itu, ya itu digambar juga di kertas kalian. Lalu bawahnya kalian terapkan di rumus itu. Kemudian caranya mengumpulkan seperti biasa, foto dikirim ke link yang sudah saya siapkan ya. Silakan. Oke para peserta didik, cukup untuk PJJ daring hari ini. Mari kita tutup PJJ daring hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas keikutsertaannya. Jumpa lagi dengan saya di PJJ daring di hari selanjutnya dan materi yang lain. Terima kasih. Salam SMK Kristen Medan. Sukses, kita bisa.